Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad addal amanah wa ballagha ar-risalah wa kashafa al-ghummah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, sidang jemaah salat Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang datang berasal dari hati kita yang paling dalam, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling utama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Nikmat ketika Allah masih tanamkan keimanan dalam hati setiap kita. Itulah nikmat yang paling utama yang selalu dan wajib kita syukuri. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Dan dengan keimanan itulah Allah mudahkan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk melaksanakan ibadah fardhu Jumat berjamaah di masjid ini. Dengan iman itulah Allah berikan kita kemudahan dalam beribadah. Dan beribadah itu adalah tujuan Allah menciptakan setiap kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam. Islam itu dari kata salam, keselamatan, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat kelak. Inna dina 'indallahil Islam. Bersyukur atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai siang Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentu kita isi nikmat sehat dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat dan salam kita di hari Jumat sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dan syafaat Rasulullah nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita kaum muslimin jemaah Jumat untuk mari selalu dan terus kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada bekal yang paling utama, yang lebih mulia
yang kita harus bekali setiap diri kita kecuali bekal keimanan, bekal ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Allah berpesan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, baik untuk bekal kita menjalani kehidupan di dunia, terlebih bekal untuk kehidupan akhirat, yaitu bekal keimanan, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun tema khutbah Jumat kita pada kesempatan yang mulia ini adalah keutamaan hati, hati yang diisi, ditanam dengan keimanan dan ilmu. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang engkau kerjakan. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada ayat ini Allah menggabung antara kata iman dan ilmu. Keimanan dan ilmu letaknya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap kita sebaik bentuk, sebaik rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami telah menciptakan setiap manusia sebaik-baik bentuk, sebaik rupa. Siapapun dia, siapapun orang tuanya, apapun warna kulit dan bahasanya. Kemudian Allah juga beri kita pemberian yang sangat luar biasa untuk membedakan kita manusia dengan makhluk selain manusia, yang disebut dengan al-qalbu, hati. Maka di dalam setiap jasad tubuh kita ada yang paling berharga, yaitu hati. Qalbun, jamaknya adalah qulub. Setiap manusia yang berbadan, bertubuh, Allah berikan hati. Tetapi belum tentu dalam setiap hati manusia itu ada keimanan, ada keyakinan kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang sudah Allah ciptakan sebaik bentuk, sebaik rupa, dan sudah Allah bekali dengan hati, qalbun, dan dalam hati itu tertanam keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara keimanan dalam hati dan juga ilmu, sehingga menjadi dua syarat utama menjadi layak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik derajatnya di dunia, terlebih derajatnya di hari akhirat, ketika tertanamnya keimanan, keyakinan, ketakwaan dan ilmu di dalam hati setiap mereka. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka banyak dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan tidak sama antara orang yang beriman dan berilmu dengan orang yang kufur dan tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu umatmu, umat manusia, tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengetahui akan keutamaan hati, sehingga dia tidak kosong, tetapi harus kita pastikan dalam hati setiap kita tertanam di dalamnya keimanan dan bertambah di dalamnya ilmu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, para nabi dan rasul. Nabi terakhir Nabi Muhammad, dan memberinya wahyu, petunjuk Al-Quran. Yang wahyu pertama itu adalah meminta kita untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya apa? Kita dituntut untuk menjadi orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita terus mengisi hati itu dengan keimanan dan ilmu, yang ilmu itu menambah
keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bang di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat mengatakan bahwasanya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang ada dalam hatinya keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah orang yang paling bisa dipastikan dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan kepada Allah. Dan itulah sebabnya Rasulullah jelaskan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, wala ila ajsamikum, tidak kepada bentuk fisikmu, tidak pada kekayaanmu, jabatanmu, pengaruhmu, tidak, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi kata Rasulullah, Allah hanya melihat kepada hati-hatimu. Apakah hati-hati kita itu sudah tertanam di dalamnya keimanan kepada Allah, ketakwaan, ketulusan, keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu. Itulah standar dimuliakannya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dalam kehidupan kita ini adalah masa kita di mana menanamkan keimanan dalam diri kita sebagai seorang suami, istri, dalam rumah tangga, dan itu jugalah yang harus kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena itulah bekal mereka menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, dan itu juga bekal yang akan kita bawa pada kehidupan di hari akhirat kelak. Ketika hati kita, setiap hati kita, istri kita, anak-anak kita sudah tertanam keimanan, dan dalam masa yang sama kita terus menambah ilmu, mencintai ilmu, menyukai majlis-majlis ilmu, maka ketika itu Allah berikan keutamaan, Allah berikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sudah berusaha menjaga hatinya dengan menanamkan keimanan, dan dalam masa yang sama menambah ilmu yang menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sudah memastikan ada iman dalam hatinya, mereka akan Allah berikan rasa tenang, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Allah berikan kesabaran, Allah jauhkan emosi dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang sudah dipastikan dalam hatinya ada keimanan, maka hatinya akan merasa tenang dengan selalu zikir, ingat kepada Allah. Dan hanya dengan berzikir, ingat kepada Allah, selalu datang ke rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran kalam Allah, maka hati itu akan tenang. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini selain daripada ketenangan hati, ketentraman jiwa, akal yang sehat, yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah katakan, orang yang sudah menjamin dalam hatinya ada keimanan, dan dia terus berusaha untuk menambah ilmu, maka Allah berikan ia jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Barang siapa yang memastikan dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanan itu dia akan menghadapi banyak masalah, banyak ujian, maka Allah akan berikan ia jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah, ujian dan cobaan dalam hidupnya? Tidak ada. Selagi kita hidup, pasti kita akan menghadapi ujian. Tetapi keistimewaan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan berilmu, ketika dia menghadapi masalah, Allah berikan jalan keluar, solusinya. Bahkan kata Allah, bonusnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri ia jalan keluar, atau Allah berikan ia rezeki yang ia tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang sudah memastikan dalam hatinya ada keimanan, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus menambah ilmu, mencintai ilmu, maka Allah berikan ia kemudahan dari setiap kesusahan yang dia hadapi.
Dalam ayat yang lain Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingat bahwasanya apa yang kita alami dari kesusahan, kesukaran, masalah, pasti ada kemudahan sesudahnya. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada kita-kita yang terus berusaha untuk menjaga hati setiap kita, dan kita tanamkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama terus kita jaga ibadah kita, amal soleh kita, dan masa yang sama kita terus berusaha untuk menambah ilmu, karena Islam itulah agama ilmu. Wahyu pertama adalah Iqra, dan banyak hadis Rasulullah mengatakan bagaimana kewajiban, kata Rasulullah, bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu ilmu yang akan mengenalkan dia kepada Allah, maka menuntut ilmu itu adalah kewajiban baik bagi muslim laki-laki ataupun muslimah. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa agar Allah selalu menambahkan ilmu kepadanya. Apa kurangnya pintar dan cerdasnya Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul, tetapi Allah ingin ajarkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad untuk tetap berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan iman dan tambahkan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah selalu menambahkan ilmu. Dan dalam banyak doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk juga kita meminta kepada Allah tambahan ilmu, tambahan kekuatan iman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami ya Allah meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik yang halal, dan amal-amalan yang engkau terima. Mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan semangat, motivasi untuk kita untuk selalu menanamkan keimanan dalam hati dan terus berusaha untuk menambah ilmu yang akan menguatkan iman dan menambah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang mulia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha amarakum bis salati was salami ala rasulihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في غزة في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا جبار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة